Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mukarramah, mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6, akan menjelaskan tentang buku saya yang berjudul Buku Siswa Membina Akidah Akhlak untuk kelas 5 MI. Buku saya ini terdiri dari 10 bab. Yang pertama yaitu mohon pertolongan Allah dengan kalimat thayyibah hauqalah. Kemudian yang kedua mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Kemudian iman kepada hari akhir. Kemudian indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Kemudian berhias diri dengan akhlak terpuji. Kemudian mari mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat tarji'. Yang ketujuh mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Kemudian makna alam barzah atau alam kubur. Kemudian yang ke-9 indahnya berakhlak terpuji. Kemudian yang terakhir menghindari akhlak tercela. Kemudian saat ini saya akan menjelaskan satu bab saja karena terlalu banyak ketika saya menjelaskan 10 bab. Nah, untuk bab pertama yaitu memohon pertolongan Allah dengan kalimat thayyibah hauqalah. Kemudian bagaimana bunyinya kalimat thayyibah hauqalah? Bunyinya yaitu la haula wala quwwata. Boleh juga ditambahin hil aliyil azim. Boleh juga tidak. Nah, apa makna dari kalimat thayyibah hauqalah? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, kalimat thayyibah sendiri itu apa maksudnya? Kalimah adalah kalimat, thayyibah adalah baik. Jadi kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Memiliki berbagai macam. Biasanya terdapat kalimat thayyibah, kalimat tarji, kalimat hauqalah, kemudian dan yang lain banyak. Nah, kali ini kita membahas tentang hauqalah ya. Waktu. Kapan sih waktunya kita dapat mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Apabila kita mendapatkan beban berat, kesulitan, kita tertimpa penyakit dan musibah. Kemudian ketika kita menjawab azan. Nah, ketika muadzin itu mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, kita sebagai yang mendengarkan itu menjawabnya dengan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika kita meminta pertolongan dengan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena kan memiliki arti tidak ada daya dan kekuatan melainkan atas pertolongan Allah. Jadi kita meyakini bahwasannya kita membutuhkan pertolongan Allah. Nah, kemudian apakah hikmah mengucapkan kalimat thayyibah? Nah, dapat menghapus dosa, merupakan salah satu amal soleh, kemudian sebagai harta simpanan, menghilangkan kesusahan, mempercepat datangnya rizki, merupakan taman-taman di surga dan termasuk pintu surga. Jadi dapat saya simpulkan untuk bab 1 kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah merupakan kalimat yang baik. Nah, bunyinya kalimat hauqalah yaitu la haula wala quwwata yang memiliki arti tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Kemudian artinya hil aliyil azim yang maha tinggi dan yang maha agung. Waktunya ketika kita mengucapkan yaitu ketika kita dalam kesusahan, ketika sakit, ketika tertimpa musibah, kemudian ketika kita menjawab azan, muazin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita yang mendengar menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian ketika kita berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Nah, kemudian hikmahnya yaitu menghapus dosa, merupakan salah satu amal sholih, sebagai harta dan salah satu surga. Nah, itulah kesimpulan dari bab 1. Bolehlah saya lanjutkan untuk bab 2 yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum. Nah, kita akan membahas tentang Al-Qawi dulu.
yang memiliki arti maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-qawi, artinya maha kuat, lagi maha perkasa. Kekuatan Allah tidak ada batasnya, bukan seperti manusia yang memiliki batas kemampuan. Namun Allah tidak ada batas untuk kekuatan. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keagungan yang lebih mulia dari keagungan Allah. Semua makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah lemah dan tidak berdaya. Asmaul Husna sendiri yaitu nama husna yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Kemudian hikmah mengimani al-qawi. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah kekuatan. Yang maha kuat adalah Allah, bukanlah kita yang maha kuat. Memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah, kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat, tidak hanya kuat secara fisik tetapi kuat secara mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah. Melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Kemudian selanjutnya al-qayyum yang memiliki arti maha mandiri. Ini berkesinambungan ya, al-qawi dan al-qayyum. Maha kuat dan maha mandiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang memiliki arti Allah Subhanahu wa taala tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Dia yang maha kekal, lagi terus menerus. Hikmah mengimani al-qayyum, maha mandiri. Mengetahui kebesaran dan keagungan Allah, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. Kemudian memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan kepada orang lain, membiasakan diri untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jadi simpulan dari bab 2 ini tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik, Al-Qawi, maha kuat, dan Al-Qayyum, maha mandiri. Hikmah mempelajari Asmaul Husna Al-Qawi adalah sebagai seorang muslim harus kuat secara fisik, mental, kuat iman, takwa, kuat ilmu amal, bahkan dalam hal ekonomi. Kemudian Al-Qayyum, hikmahnya kita harus menjadikan diri kita menjadi orang yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian bagaimana contoh sikap kita bahwa kita meneladani sifat Al-Qawi? Nah, kita harus menjadikan pribadi kita menjadi kuat. Kan Al-Qawi itu yang kuat. Kemudian bagaimana sikap kita ketika kita sudah meneladani sikap Al-Qayyum? Nah, kita harus menjadikan diri kita sebagai pribadi yang mandiri, tidak bergantungkan kepada orang lain. Nah, itulah penjelasan sedikit saya mengenai buku yang sudah saya tulis tentang bab 1 dan bab 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.